belajarnya tentang branding identitas dari produk itu sendiri ya, pembeda seperti itu. Nah, ketika kita berhasil mem-branding, kita berhasil membuat produk itu dikenal masyarakat, produk itu memiliki identitas, kita di sini mungkin belajar tentang marketing dan digitalnya. Jadi, kita sudah menyiapkan apa yang akan dijual, produk apa yang dijual, kita di sini akan lanjut tentang marketingnya, pemasarannya gimana, strateginya seperti apa, jualannya itu seperti apa. Jadi percuma punya, produk yang bagus, produk yang berkualitas, tapi pemasarannya kurang. Terus kemudian, percuma kalau misal produk tersebut memiliki, bahan baku yang premium, tapi secara pemasaran penjualannya kurang. Itu juga sangat disayangkan. Oke, lanjut. Sebenarnya kalau marketing ini adalah, marketing atau pemasaran itu adalah hal yang sama. Jadi ya beda bahasa aja sih mungkin di sini ya. Nah, kalau kita lihat itu adalah aktivitas, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Jadi mengkomunikasikan, supaya mereka membeli apa yang kita jual, gitu. Boleh lanjut? Nah, kalau strategi marketing itu sendiri ya, mungkin di teman-teman di sini mungkin juga tahu, tentang belajar strategi marketing apa. Nah, ini saya mungkin berangkat dari teori yang mungkin yang pernah saya pelajari di waktu saya kuliah ataupun di kantor. Jadi strategi marketing itu adalah bentuk strategi pemasaran. Jadi pemasaran atau penjualan itu nggak hanya, "Nih, aku jual. Niki, Bu, teh. Ini Bu, minyak, ini Bu, kopi. Nggak hanya seperti itu, tapi harus punya strategi yang disusun. Sama kayak perang. Perang punya tujuan. Nah, tujuan perang tersebut adalah mungkin untuk mempertahankan suatu negara ataupun mendapatkan suatu wilayah. Tapi dengan, perang yang tidak memiliki strategi, itu sama aja. Bisa saja kita diserang dari sana, bisa saja kita kalah dari sana. Sama, kita kalau semisal, memarketingkan suatu produk juga harus memikirkan, apa sih kekuatan kita? Dalam produk ini, apa sih yang harus saya lakukan? Ataupun mungkin, apa ya sih yang harus saya siapkan untuk bisa membuat produk ini bisa bernilai di masyarakat dan bisa menghasilkan suatu nilai bisnis yang bisa membuat income dari perusahaan saya ataupun UKM saya itu bisa naik, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini strategi marketing adalah keseluruhan rencana pemasaran bisnis untuk menjangkau orang dan mengubahnya menjadi pelanggan. Orang nggak hanya sekedar beli, tapi juga bisa repeat order, beli lagi. Ibu tawarin satu teh, kemudian dia suka, dia akan beli lagi. Itu strateginya. Nah, strategi ini dalam suatu perusahaan berisi proporsi nilai perusahaan, cara pemasaran terbaik, informasi, sasaran pelanggan, dan hal-hal yang berhubungan dengan rencana pemasaran. Kalau kita lihat di sini ada mulai dari place, price, promotion, physical evidence, people, product, dan lain-lain. Itu. Nah, boleh lanjut. Kita di sini mungkin ngomongin strateginya. Oke, jadi strateginya itu berdasarkan dari target market. Nah, target market ini apa sih, target market? Jadi kalau target market di sini merupakan sebuah kegiatan yang untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan segmentasi kita. Target market itu tujuan, target kan tujuan, market ini pasar, tujuan marketnya siapa? Dalam hal produk, jadi kayak semisal, target market ini masyarakat ataupun ekspektasi masyarakat seperti apa yang memang akan membeli produk kita, itu target market. Jadi kalau semisal teh daun kelor di sini target marketnya siapa sih? Oh, ternyata penyuka teh adalah bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sedang santai dengan range umur sekitar umur 30 sampai 60 tahun. Oke, target marketnya 30 sampai 60 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu dilakukan waktu santai, apalagi hujan-hujan seperti ini. Dan teh daun kelor memiliki manfaat, mungkin penyembuh kanker ataupun, menghindari kanker, antioksidannya tinggi untuk menyembuhkan penyakit ini. Nah, bisa dikerucutkan. Sama kayak semisal mungkin saya bicara tentang Tropicana Slim. Nah, mungkin ibu-ibu di sini ataupun teman-teman di sini kan juga tahu Tropicana Slim. Tropicana Slim itu apa sih? Oh, ternyata adalah pengganti gula. Target marketnya siapa? Oh, target market Tropicana Slim di sini adalah ibu-ibu, bapak-bapak. Umurnya berapa? Umurnya di sini 30 sampai mungkin 70 tahun. Terus
Oke, 30 sampai 60 tahun, ibu-ibu, bapak-bapak, oke. Terus kemudian apa lagi? Oh, Tropicana Shrimp di sini, ini, apa namanya, ternyata memiliki, fungsi untuk mereka yang punya penyakit diabetes. Oke, diabetes, target market-nya orang-orang yang ingin terhindar dari diabetes atau yang memang memiliki resiko penyakit diabetes. Nah, terkelompokkan ternyata. Oh, target market saya umur 30, 60 sampai 60, bapak-bapak, ibu-ibu, terus saya lihat ternyata banyak marketnya di kecamatan ini, kecamatan ini. Oke, saya di sini akan mempromosikan itu di target market saya di, kecamatan ini dan kecamatan ini. Udah terpetakan. Jadi, kita nggak boleh gamblang untuk mendefinisikan dari target market yang memang menjadi tujuan kita. Kayak semisal, ternyata target market-nya sudah ditentukan 30 sampai 60 tahun, tapi ternyata, masyarakat yang dituju, iklan yang dituju ternyata buat anak-anak muda. Jadi, kurang nyambung, nggak sesuai, gitu. Nah, terus kemudian tujuan target market di sini adalah untuk mengarahkan kegiatan pemasaran ke kelompok konsumen tertentu, promosi, penetapan harga, dan tentunya untuk memudahkan proses distribusi produk, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, target market ini tadi yang sudah ditentukan, itu untuk menentukan apa? Untuk promosinya seperti apa. Kalau memang target marketnya orang tua, jadi ketika melakukan promosi harus disesuaikan dengan apa yang memang disuka sama orang tua. Nah, harga pun ditentukan juga. Oh, ternyata orang tua di sini memang untuk pekerja 30 sampai 60 tahun, harga 50.000 untuk orang pekerja ternyata masih murah. Beda lagi sama orang-orang pensiunan. Kalau orang pensiunan mungkin harga 50.000 itu mahal. Kalau untuk anak kecil, pasti harga 50.000 itu juga akan mahal. Nah, itu untuk menetapkan harga. Terus kemudian untuk memudahkan proses distribusi produk. Nah, kayak tadi, kalau semisal memang peminat dari target market ini semisal, orang tua di umur 30 sampai 60 tahun, ternyata banyak di kecamatan ini. Nah, orang akan terus kita bisa mendistribusikan produk ini ke, tempat ataupun lokasi dari target market yang banyak tersebut, gitu. Nah, untuk menentukan target market ini juga ada beberapa hal, seperti segmentasi demografik, geografik, sama psikologi. Kalau segmentasi demografik seperti yang saya ceritakan tadi, kayak misal jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan di sini pendidikan ada 2, ya, pendidikan, pendapatan, usia, dan jenis kelamin. Jadi kita harus menentukan tersebut. Jadi kalau semisal daun kelor nih, daun kelor, teh daun kelor, semisal, untuk jenis kelamin cowok, bapak-bapak, ibu-ibu, usianya 30 sampai 60, tingkat pendidikannya, mereka yang memang paham paham ataupun yang memang aware dengan kesehatan. Ya, untuk, pendidikan SMP, SMA, maksudnya lulusan SMP, SMA, ataupun kuliah, pasti akan memahami hal tersebut. Terus pendapatannya mungkin, daun kelor, eee, target market-nya pendapatannya sekitar sekitar segini. Oh, dengan harga segini, pasti mereka akan kita bisa menentukan berapa sih produk yang bisa kita jual, kayak gitu. Terus kemudian segmentasi geografik, jadi kita harus tahu lingkungan seperti apa, kotanya seperti apa, provinsinya seperti apa, wilayahnya seperti apa. Terus kemudian segmentasi psikologi di sini juga harus kita tentukan. Kini, kita bisa membagi target pasar berdasarkan kelas ekonomi, kepribadian, ataupun preferensi gaya hidup. Nah, kalau semisal nih, saya bicara tentang kayak Tropicana Shrimp ya. Jadi kalau semisal Tropicana Shrimp, contohnya di sini tentang kepribadian ataupun preferensi gaya hidup. Kalau semisal kita lihat gaya hidup orang perkotaan, itu kan biasanya kalau, makan ataupun minum gula itu kan banyak banget. Mulai dari makanan-makanan sekarang kan banyak yang mengandung gula. Jadi orang-orang di sini itu kan otomatis, eee, kebanyakan mereka, mau nggak mau mereka ini, apa namanya, mereka akan menikmati kondisi makanan minuman yang banyak gula. Nah, akhirnya mereka, bisa jadi berisiko terkena diabetes. Nah, dari sini kita sebagai produk ataupun produsen, kita memberikan solusi produk yang memang dibutuhkan sama mereka, gitu. Eee, Pertanyaannya mungkin nanti ini ya, ada juga beberapa pertanyaan dari Ibu Ani Widarti. Nanti, ini ya, apa namanya, saya jawab setelah, sesi ini, apa namanya, pemaparannya. Nanti saya juga akan coba, sertakan case by case-nya, gitu. Oke, boleh lanjut? Oke, jadi kalau kita lihat tadi kan kita menentukan target market. Nah, kita juga harus tahu produk. Nah,
kita itu ketika dalam strategi marketing itu, atau pemasaran juga harus tahu produk kita itu seperti apa. Jadi kalau produk ini kan suatu hal yang dihasilkan dari produksi jasa ataupun layanan suatu bisnis. Nah, produk dapat berupa barang, jasa, maupun produk visual. Jadi di era digital ini produk tidak hanya sebatas barang ataupun jasa, namun juga dapat berbentuk seperti virtual, website, aplikasi, ataupun hal yang lain. Jadi kayak semisal Zoom ya. Jadi Zoom itu di tahun 2010 pasti orang nggak tahu ya, tahu namanya Zoom itu apa. Tapi sekarang Zoom menjadi suatu hal yang memang sangat dibutuhkan. Ini termasuk jasa ataupun aplikasi software kayak gitu. Nah, ini juga produk harus ditahu rancangannya seperti apa, fiturnya seperti apa, nama merek, variasi produk, dan kualitas. Kayak gitu. Nah, mungkin di sini tadi saya sudah jelaskan tentang produk itu ya, seperti hanya branding. Nah, di sini mungkin saya agak sedikit diskusi tentang variasi produk. Nah, variasi produk itu juga sangat penting, karena ketika memang kita menjual suatu produk, kita harus bisa berinovasi. Karena apa? Orang orang itu kadang memiliki, produk itu biasanya memiliki masa yang memang ada masa produk itu naik, ada masa produk itu turun. Kayak semisal mungkin, eee, masuk dalam tren ya, tren produk itu bisa naik, bisa turun. Jadi perlunya variasi di sini itu supaya apa, ketika produk itu naik dengan adanya variasi lain, orang nggak bosen di situ. Nah, mungkin kita di sini produk bisa saja dalam hal memvariasikan produk ataupun jasa yang memang kita miliki. Lanjut. Nah, harga. Nah, tadi ketika kita sudah, mengetahui target market kita itu seperti apa, begitu kan ya, target market kita seperti apa, kita juga di sini kita harus memiliki price ataupun harga, menentukan price atau harga. Nah, dalam menentukan price atau harga di sini, ini kan suatu hal yang sangat penting ya. Jadi tujuan utama kita berbisnis adalah kita bisa mendapatkan penghasilan ataupun tambahan ataupun income. Kita harus menentukan di sini. Nah, kalau mungkin, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun di sini teman-teman kalau semisal jualan pasti tahu, ketika saya akan menjual suatu produk, saya menentukan harga. Harganya ditentukan dari apa? Mungkin bahan bahan dasar atau bahan baku yang dikeluarkan, ataupun kemudian biaya yang memang saya keluarkan untuk memproduksi suatu barang tersebut. Semuanya dihitung sampai, ketemu hasilnya berapa, kemudian kita bisa menentukan harganya berapa dengan, "Oh, kalau semisal saya jual teh daun kelor ini semisal 50.000. Oh, ini saya bisa untung semisal 10.000 satu, apa namanya, semisal satu, penjualan." Nah, ternyata 40.000-nya memang untuk biaya produksi, seperti itu. Lanjut. Nah, place atau tempat. Nah, di sini dalam proses, dari pemasaran sendiri kita juga harus tahu, place kita itu seperti apa, tempatnya itu seperti apa. Jadi elemen marketing yang selanjutnya itu kan place. Jadi pembuatan sebuah produk itu biasanya seorang bisnis memiliki tempat ataupun lokasi usaha agar setiap aktivitas pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar. Jadi kalau kita bisa menentukan place itu sendiri ataupun aktivitas, produksi itu sendiri kita bisa tentukan, itu, bisa memperkuat dari strategi pemasaran itu sendiri. Kalau semisal memang, kita produksi suatu produk di daerah rumah kita, nah, kita harus perhatikan, oh tempat ini bagus untuk usaha, kayak orang-orang sekarang ini cocok buat usaha. Kayak semisal, oke, saya usaha mau jualan tempe penyet atau, pecel lele. Kalau kita bisa menentukan place ini gampang-gampangan contohnya ya. Jadi kalau semisal kita menentukan place ini, kita tahu, oh kalau pengen laris, supaya orang banyak beli, kita harus jual pecel lele ini di pinggir jalan atau di depan pasar. Oh enggak, ini aja, biasanya pecel lele di sini kan orang pasti belinya malam-malam. Saya mau jual pecel lele ini di dekat pasar malam. Semisal di Surabaya di Pasar Kodam atau di mana yang memang menjadi strategis. Nah, itu penentuan tempat. Contohnya seperti itu. Secara distribusi penjualannya gampang, terus kemudian untuk, pemasarannya gampang, jadi memang benar-benar harus ditata supaya memang sesuai dengan strategi pemasaran. Sama kalau semisal, mungkin teh daun kelor ini, dari segi produksi memang UKM oke di kampung ini, di kelurahan ini, itu menurut saya sudah cukup. Terus kemudian secara distribusi, saya akan distribusikan di tempat ini,
kemudian saya harus memiliki pemasaran di toko ini, pemetaan. Seperti itu. Jadi kalau mungkin di ilmunya ada ilmu mapping, di mapping tokonya mana, target marketnya di lokasi mana, terus kemudian proses pemesanan untuk pemesanan di gudang mana, itu juga bisa harus diperhatikan gitu. Lanjut, boleh lanjut? Oke, promosi. Promosi ini mungkin yang memang, jadi ini ya, apa namanya, satu hal yang penting di sesi kali ini. Jadi promosi ini, banyak, eee, apa namanya, banyak teorinya sebenarnya. Jadi promosi ini pentingnya adalah apa? Kita bisa mengenalkan produk kita supaya mengenalkan produk kita ke konsumen, supaya konsumen itu beli. Nah, elemen dari promosi itu sendiri itu seperti apa? Mungkin saat ini yang memang kita lakukan secara promosi dari UKM adalah mulut ke mulut, dari WhatsApp. "Ayo Bu, dibeli, ini ada produk dari saya." Kita nawarin ke teman, kita nawarin ke keluarga, itu mungkin skala kecil. Terus kemudian ada teknologi yang mungkin namanya WhatsApp status. Jadi kita kenal atau akrab nggak akrab, kenal atau enggak. Jadi benar-benar kita itu membuat promosi ini skalanya mungkin lebih besar melalui status WhatsApp. Mungkin kita punya kontak atau teman di WhatsApp ada 250. Sampai mau nggak mau orang 250 itu tahu story kita kalau kita memang mempromosikan produk kita melalui WhatsApp secara masif. Nah, elemennya apa sih sebenarnya dari promosi itu? Jadi, mulai dari periklanan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, publisitas, media sosial, cetak, ataupun promosi penjualan. Jadi kalau promosi itu ada terdiri dari 2, Bu, ataupun teman-teman sekalian. Ada ATL sama ada BTL. Kalau ATL ini, itu bahasanya above the line, yang, butuh uangnya banyak, tapi masyarakat yang tahu ini, itu juga banyak. Nah, jadi itu ATL. Contohnya ATL itu apa? Contoh ATL di sini itu ada, TV, iklan TV, kalau iklan TV ataupun iklan-iklan ada di Facebook. Kalau BTL itu seperti apa? BTL itu langsung ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Jadi mungkin kita bisa, kalau semisal ya setelah pandemi ini, pandemi selesai, mungkin contoh BTL adalah pameran-pameran, itu BTL, gitu. Lanjut? Oke. Oke, terus kemudian kelima ini adalah SDM ataupun people. Jadi itu benar-benar kita tuh harus tahu ketika kita membuat suatu produk ataupun membuat suatu apa namanya jasa, kita harus tahu people-nya ataupun SDM-nya. Jadi kita harus membagi siapa yang fokus dalam produksi, siapa yang fokus dalam pemasaran, siapa yang fokus dalam penjualan ataupun mencari bahan baku. Nah, ini suatu hal yang memang penting dan harus kita lakukan. Ini untuk contoh people-nya. Oke, waktunya kurang 12 menit lagi. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini physical evidence ataupun kemasan ataupun tampilan fisik. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat penting memang dalam beberapa teori ini. Jadi, benar-benar memang, tampilan fisik itu sangat diperhatikan ya, karena sekali lagi, orang kadang membeli bukan karena, barangnya ini memang, memiliki ingredients yang bagus, tapi karena tampilannya bagus. Jadi kalau kita lihat, Bu, kalau di sini, brownies. Jadi kalau brownies itu tadi kan benar-benar kan brownies-nya ya udah, brownies biasa ataupun dikasih topping-topping sedikit, tapi kalau punya kemasan yang bagus, orang pasti akan mau membeli, kayak gitu. Nah, terus kemudian proses, jadi penerapan SOP. Penerapan SOP itu juga sangat penting buat kita dalam melakukan pemasaran. Fungsinya SOP ini apa? Supaya memang apa yang kita lakukan terstruktur dan punya prosedur. Jadi kalau semisal memang kita digantikan oleh orang lain, kayak semisal kita mungkin resign, mungkin dalam hal pekerjaan. Jadi ketika saya resign untuk dalam hal pekerjaan pemasaran akan digantikan oleh orang lain tahu. Mungkin belajarnya tidak akan lama, bisa membaca dari SOP yang sudah ada, kayak gitu.
Lanjut. Ya, boleh lanjut. Oke, sekarang kita ke digital marketing-nya, pemasaran secara digital. Oke, lanjut. Jadi kalau semisal kita tahu mungkin, dulu pemasaran kan pasti, dari mulut ke mulut, terus kemudian melalui pameran, ataupun mungkin dari penawaran secara langsung seperti dari SPG ataupun orang yang akan menawarkan secara langsung. Nah, tapi sekarang dengan berkembangnya teknologi, secara digital, udah globalisasi, semuanya bisa dilakukan secara digital termasuk marketing. Nah, pemasaran secara ini tuh didefinisikan sebagai upaya memasarkan menggunakan perangkat elektronik atau internet. Jadi benar-benar kita dengan duduk seperti ini, kita bisa memasarkan, produk kita secara online ataupun HP. Jadi mungkin kalau saya, sedikit cerita tentang pekerjaan saya dulu ketika, di area marketing, jadi saya akan mempromosikan produk-produk dari kantor saya itu, saya akan, ketika saya dipromosi belum di digital. Jadi itu bener-bener saya tuh harus ke sekolah secara langsung, saya harus sekolah ke sorry, saya harus memasarkan secara langsung ke kantor-kantor, saya harus memasarkan langsung ke PKK, ataupun saya harus memasarkan langsung ke rumah sakit. Jadi harus ke tempat, satu tempat ke tempat lain dalam satu hari. Nah, sekarang saya di digital marketing, saya cukup duduk di bangku, di meja kerja saya, ataupun di tempat saya bisa mempromosikan produk saya ini secara digital dengan saya duduk. Nah, itu mungkin poin plus dari digital marketing itu tadi. Nah, jadi ini benar-benar satu hal yang memang mungkin harus dilakukan oleh kita semua supaya produk kita bisa terpromosikan dan dikenal sama banyak orang tanpa memerlukan upaya yang besar ataupun memerlukan tenaga yang besar. Itu yang memang tujuan dari kita di sini. Boleh lanjut? Nah, kalau kita lihat ya, ternyata kenapa sih kita harus mendigitalkan, marketing kita? Kenapa sih kita harus melakukan pemasaran secara digital? Nah, satu, jadi kita tuh, berdasarkan data, ternyata pengguna, populasi di Indonesia sekarang ini data Januari 2021. Jadi populasi di Indonesia itu ada 274,9 juta. Dan ternyata mobile connection ataupun koneksi HP yang ada di Indonesia itu ada 345 juta. Kalau dari populasi ada 125,6%. Berarti besar banget di sini pengguna HP di sini. Dan saya yakin mungkin di sini dulunya yang 10 tahun lalu kumpul itu adalah ngobrol bareng, nyanyi-nyanyi bareng, makan bareng. Tapi sekarang pasti mungkin pada fokus sama HP-nya. Terus kalau kita lihat sekali lagi di sini ada internet user. Ternyata pengguna internet di Indonesia itu ada 202,6, jumlahnya 73,7%. Betapa besarnya pengguna internet. Terus kalau orang yang aktif di sosial media, di sini ada 170 juta orang. Wow, banyak. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan hal ini, sayang banget. Kalau kita tidak memasarkan produk kita di sini melalui digital, sayang banget. Orang semua pada pakai ini. Kenapa kita nggak mau mempromosikan? Mungkin teman-teman di sini kalau misal lihat YouTube atau ibu-ibu di sini lihat YouTube pasti ada iklan. Nah, itu mereka yang bisa memanfaatkan digital marketing pada saat sekarang, gitu. Boleh lanjut? Terus kemudian kalau kita lihat nih di sini ya, ternyata dalam satu hari, sebagian orang itu menggunakan internet itu 8 jam. Saya yakin teman-teman di sini ataupun ibu-ibu di sini pasti juga ada waktunya untuk menggunakan internet, tapi rata-rata di dunia ini, di Indonesia ya, di Indonesia 8 jam itu untuk melihat informasi yang ada di internet. Terus ada juga yang, melihat di televisi di sini, mungkin Ikatan Cinta ya ibu-ibu di sini ya. Jadi benar-benar, jumlahnya itu cukup banyak, 2 jam. Terus kemudian sosial media ada yang 3 jam, terus banyak sekali, mungkin bisa dibaca datanya di sini. Nah, itu adalah suatu dasar kita untuk mendigitalkan marketing kita, mendigitalkan produk kita. Itu adalah pasar yang harus kita manfaatkan. Boleh lanjut?
Nah, manfaat digital marketing untuk UKM itu apa sih? Satu ya, yang pertama memudahkan interaksi dengan pelanggan. Dengan adanya digital marketing, pelanggan yang memang kita jangkau, kita nggak perlu ketemu. Tapi kita dengan by WhatsApp, by aplikasi di sosial media ataupun aplikasi yang lain, kita bisa mendigitalkan hal tersebut. Nah, mungkin kalau kita sekarang lihat, secara mungkin penjualan secara digital marketing, kita bisa menjual produk kita melalui Tokopedia atau marketplace, Shopee, dan lain-lain. Nah, jadi itu adalah suatu hal yang memang membuat suatu keuntungan buat kita untuk menjual produk kita di sana, dan itu bisa menjadi, bahan komunikasi kita secara langsung dengan konsumen. Dan itu bisa meningkatkan penjualan, sekali lagi bisa menghemat biaya, karena kita cuman duduk saja, tapi kita bisa mendistribusikan ataupun mempromosikan, produk kita. Terus kita bisa melakukan, persaingan secara bagus, begitu. Boleh lanjut? Terus gimana sih memulainya? Nah, memulainya untuk produk kita, mendigital marketingkan produk kita itu seperti apa? Satu, kita punya produk, kita sudah punya produk, teh daun kelor. Oke. Dua, target market. Nah, kita punya target market. Market dari ibu-ibu di sini mungkin udah ada nih target marketnya. Jadi kita sudah tentukan target market kita itu siapa. Nah, ketika kita sudah melihat target market kita, semisal teh daun kelor adalah ibu-ibu, bapak-bapak umur 30 sampai 60. Kita tahu, oh ternyata umur 30 60 tahun ini mereka aktif di WhatsApp, mereka aktif di Facebook, sebagian aktif di Instagram. Ya udah, saya akan coba promosikan lewat media sosial yang memang dipakai sama target market saya. Itu di situ. Kedua, pilih produk yang terbaik untuk memberikan solusi yang terbaik. Nah, saya yakin produk, teh daun kelor ini kan juga, memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk kesehatan. Nah, dengan adanya promosi tersebut, itu bisa dengan adanya produk dan produk yang memberikan solusi ataupun memberikan manfaat untuk target market, mereka akan tertarik, kayak gitu. Terus yang ketiga apa? Membangun sosial media. Nah, ini sangat penting di sini. Sosial media untuk saat ini itu sangat penting untuk brand ataupun produk yang kita punya. Hampir semua teman-teman di sini ataupun, ibu-ibu di sini, ataupun generasi sekarang, ketika melihat suatu produk baru, mereka akan cek Instagram-nya apa, biar tahu profil profil dari produk ini seperti apa di Instagram. Kalau menurut saya, Instagram ataupun Facebook saat ini menjadi portofolio ataupun kayak misal CV ya kalau di orang gitu ya. Nah, itu, orang itu bisa ngecek dari sosial media, produk ini seperti apa, terjamin nggak, dipercaya sama orang nggak, itu dari sosial medianya, gitu. Bisa saja ketika orang tidak ada sosial medianya, misal, "Oh, ini produk apa ya? Eh, nggak ada Instagram-nya." Ya udahlah, mungkin orang, bisa menurunkan tingkat kepercayaannya, gitu. Nah, sosial media mungkin saat ini juga suatu hal yang mungkin sangat penting, mungkin yang bisa kita lakukan karena gratis. Sosial media itu gratis untuk mendaftarkannya, untuk mengisi profilnya, itu gratis. Yang keempat di sini adalah membangun website pribadi. Jadi kalau website ini memang membutuhkan cukup biaya, tapi dengan adanya website itu juga menjadi cukup penting. Karena contohnya mungkin di saat ini website itu penggunanya kurang, mereka akan beralih ke sosial media. Nah, tapi dengan adanya website ini, itu akan memberikan kepercayaan kepada target masyarakat ataupun konsumen kita untuk percaya. Coba kita cek brand-brand besar ataupun produk-produk besar pasti mereka punya sosial media dan pasti punya website untuk memberikan, trust ataupun kepercayaan terhadap masyarakat, gitu. Walaupun memang website-nya isinya cuma sedikit informasi dan sedikit foto, gitu. Terus di sini, gunakan SEO atau SEM dan social media ads. Nah, ini bentuknya iklan. Nah, mungkin di sini adalah, tahap selanjutnya ketika kita bisa mengembangkan produk kita dan kita sudah bisa, mendapatkan income yang besar, kita bisa memperluas, eee, produk kita dengan iklan yang ada di Instagram, Facebook, Google, melalui SEO ataupun SEM, begitu. Nah, ini membutuhkan budget sih sebenarnya memang. Tapi sekali lagi kalau memang kita bisa menerapkan ataupun bisa meningkatkan value bisnis kita bisa menggunakan ini, social media ads, supaya kita bisa meningkatkan bisnis dari value tersebut. Oke, boleh lanjut? Nah, cara mengelola sosial media, satu,
Ini gampang banget. Jadi mungkin kalau misal belum ada Facebook, belum ada Instagram, boleh bisa dibuat. Jadi dalam, brand kita tuh harus punya sosial media kita. Satu, gunakan akun bisnis, karena dengan, akun bisnis ini banyak sekali fitur yang bisa kita dapatkan. Beda dengan akun pribadi sosial media kita. Kalau misal kita pakai akun bisnis, kita bisa melihat insight. Insight itu, profile dari foto dari Facebook ini itu profil dari produk di Facebook ini tuh bisa dilihat, siapa yang lihat, berapa orang yang lihat. Terus kemudian, lihat berapa sih yang, ngunjungin, profil Facebook ini, profil Instagram ini. Nah, itu kelebihan dari akun bisnis, dari sosial media. Terus kemudian 2, tetapkan tujuan Anda dengan jelas. Jadi kita harus tahu tujuan untuk membuat sosial media akun di sosial media kita, di Facebook ataupun di Instagram, adalah untuk mempromosikan dari produk kita. Itu harus jelas, kayak gitu. Tentukan audiens Anda, jadi harus kita tentukan dari audiens kita itu seperti apa, target market kita itu seperti apa, jadi harus ditentukan. Terus kemudian rutin memposting konten, ini penting banget. Jadi banyak memang, ketika memang konten kita sering memposting konten, konten di sini itu tidak hanya dari foto produk, bisa jadi informasi mengenai produk ataupun manfaat-manfaat yang memang berkaitan dengan produk, gitu. Itu penting. Kemudian buat konten yang menarik secara visual. Sekali lagi visual di sini sangat penting, nggak hanya packaging, tapi ternyata visual secara, grafis ataupun gambar di sosial media itu juga sangat penting, gitu. Kemudian buat interaksi di sosial media, nah ini juga fungsinya untuk berkomunikasi dengan konsumen. Jadi sosial media ini kan penggunanya banyak. Orang akan ngecek ketika ada produk baru dicek sosial medianya. Pasti akan ada yang tanya, "Ini produk apa sih, Mbak? Ini untuk apa sih manfaatnya? Ini apa sih? Ini baik nggak untuk ini?" Nah, itu akan bisa membuat suatu komunikasi ataupun interaksi yang baik dengan masyarakat ataupun konsumen. Terus ini yang terakhir, coba menggunakan influencer. Jadi banyak di sini tuh influencer ataupun mereka yang bisa, memberikan manfaat untuk nge-branding dari produk kita. Jadi kalau di Instagram Instagram ataupun Facebook, atau sekarang TikTok ya, jadi itu banyak yang produk-produk itu, pengusaha pengusaha ataupun dari instansi ataupun bahkan dari perusahaan itu sendiri itu menggunakan, influencer. Ataupun orang yang memiliki jumlah followers yang banyak, atau jumlah teman yang banyak, supaya mereka itu menjadi brand ambasadornya, kemudian mereka bisa mempengaruhi orang-orang yang mengikutinya, supaya bisa pakai produk yang memang dia promosikan. Kayak semisal nih Tropicana Slim, suruh Mbak Im Wong foto, produk Tropicana Slim dan kemudian diposting di Instagram-nya. Nah, otomatis kan menjadi suatu branding. Nah, ini nih yang namanya influencer, begitu. Boleh lanjut? Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kalau di sini nih mungkin yang ada di, kantor saya ya, ada Tropicana Slim sama Nutrisari. Jadi yang diposting di sini nggak hanya, tentang produknya ataupun, tentang saset ataupun teksturnya, tapi di sini bisa dilihat ada foto kalau di sini ada foto makanan yang terbuat, bahan dasarnya ada dari Tropicana Slim, terus kemudian ada informasi-informasi mengenai penjualan harga, penjualan produk, ataupun informasi mengenai diskon-diskon yang ada. Nah, kalau di Nutrisari ini informasinya tentang, oh ada komik-komikan, oh ada tentang hal yang memang berbau lucu-lucuan. Jadi maintain dari sosial media ini nggak hanya tentang foto produk, tapi juga suatu hal yang memang bisa menarik masyarakat, tapi disesuaikan dengan value dari produk kita. Semisal nih, kita punya Instagram dari daun kelor, teh daun kelor. Kita bisa ngisi foto produk, kita bisa mengisi tentang apa sih kandungan daun kelor. Terus kemudian kita bisa mengisi tentang informasi mengenai, eee, manfaat daun kelor. Terus kemudian kita bisa tahu atau memberikan informasi mengenai produk yang memang bisa dibuat dari teh daun kelor. Bisa saja seperti itu. Boleh lanjut? Kalau ini, contoh brand besar ya. Nah, ini contoh UKM-UKM-nya. Nah, jadi kita di sini ketika mengelola sosial media itu nggak hanya, bentuk dari foto ya, maksudnya
kayak hanya foto biasa yang kemudian di-upload. Tapi kita coba, membuat foto yang sangat mungkin bisa menarik perhatian. Kayak semisal nih, ini ada, UKM juga, cookies. Jadi di sini itu benar-benar mereka membuat, suatu foto yang tempting ataupun menarik. Supaya apa? Supaya orang mau beli cookies-nya. Nah, itu salah satu strategi untuk kita bisa menjual produk kita menjadi go digital, seperti itu. Jadi juga harus butuh foto yang bagus, Kak, bisa foto bagus di sini nggak harus di studio, tapi foto bagus di sini bisa kita pakai, melalui handphone. Dan saya tanyakan di yang cookies ini, saya, tanya, foto-foto semua di sini ini ternyata nggak dari studio, semuanya dari handphone. Nah, tutorialnya gimana bikin foto yang bagus? Banyak, di YouTube, TikTok, di Instagram, itu banyak sekali, yang mungkin bisa kita contoh untuk menjadi referensi kita buat foto. Jadi, walaupun HP pun bisa kita buat sarana foto untuk, produk kita dan kemudian kita pasarkan melalui Instagram kita. Nah, terus kemudian di sini ada catering juga dari UKM juga, di sini mereka nggak hanya foto makanannya, tapi mereka foto tentang games-games, terus kemudian informasi menarik mengenai, hal-hal yang memang berhubungan catering, kayak gitu. Lanjut. Terus tantangannya apa sih, eee, media sosial bagi UKM? Saya nggak punya waktu nih untuk ngurus sosial media. Sekali lagi sekarang kita aja menggunakan sosial media itu sebelum tidur, bangun tidur yang dicari HP, kemudian istirahat dicari HP, bahkan sekarang di toilet aja juga bawa HP. Pasti ada waktu untuk mengurus media sosial. Yang penting apa? Yang penting niat. Terus kapan waktu yang tepat untuk update? Nah, kita harus tahu, sekarang ramenya di Instagram ataupun di Facebook itu kapan, di WA itu kapan. Oh, kita tahu nih, kalau misal di WA. Di WA itu orang akan lihat story di WA itu biasanya sore-sore sambil ngetes, sambil ngopi. Oke, bisa saja kita memanfaatkan hal tersebut, waktu tersebut untuk posting ataupun mempromosikan dari produk kita. Terus bagaimana membuat rencana pemasaran di media sosial? Nah, itu tadi, kita lihat target market-nya seperti apa. Kemudian di media sosial, apa sih yang memang lagi tren? Terus kemudian apa sih yang memang bisa dibicarakan di media sosial, seperti apa? Jadi di planning, tujuannya, kembali lagi tadi seperti halnya tujuannya apa, target market-nya apa, dan apa yang memang harus dilakukan. Terus di sini apa sih engagement itu? Engagement di sini itu adalah bagaimana kita bisa membuat interaksi yang baik terhadap konsumen kita di sosial media. Dengan semakin banyaknya kita posting informasi, semakin banyak kita, memberikan edukasi ke konsumen lewat sosial media, engagement kita itu juga semakin bagus dengan konsumen. Perlukah kita beriklan di Facebook atau Instagram? Perlu. Karena apa? Eee, karena memang kita ketika iklan di Facebook ataupun Instagram, itu sifatnya masif ataupun besar, tapi sekali lagi juga butuh budget yang besar. Tapi itu bisa dilakukan nanti, nggak harus sekarang. Kemudian perlukah outsource untuk mengurus media sosial bisnis saya? Kalau memang kita bisa lakukan sendiri nggak masalah, tapi kalau memang bisnisnya sudah besar atau bisnisnya memang sudah berkembang, kita bisa mengkhususkan untuk mereka, meng-hire dari orang untuk mengurus media sosial bisnis. Terus yang terakhir, banyak sekali jenis media sosial, yang mana yang tepat untuk bisnis saya. Kembali lagi, eee, produk kita, target market-nya siapa. Kalau memang orang tua, kita lihat orang tua sekarang, mereka fokus, main sosial media apa, oh ternyata Facebook, ya udah saya pakai Facebook. Kembali lagi. Sekarang kalau semisal memang, oh saya sekarang jualan, makaroni. Makaroni disukai sama, anak muda. Oke, anak muda sekarang fokus di mana? Oh di Instagram sama TikTok. Ya udah, saya akan pakai Instagram sama TikTok untuk media sosial brand saya. Itu sih simpelnya. Boleh lanjut? Oke, itu tadi sih dari saya kurang lebih seperti itu. Tadi juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan ya? Iya nih Mas, udah ada 3 pertanyaan. Oke, udah ada 3 pertanyaan ya?
Nah, untuk teman-teman, barangkali saya mengingatkan terlebih dahulu, menginformasikan bahwa absensi ini akan kita share pada penghujung acara. Untuk Mas Andri, terima kasih telah memaparkan materi tentang digital marketing. Memang materi ini sangat menarik ya Mas ya, memang tapi bahasanya itu sangat luas sekali sehingga Luas sekali, benar. waktu 1 jam 2 jam itu belum tentu cukup ya Mas ya. Pasti sih, bisa berhari-hari jatuhnya. Iya ya. Oke, kita beralih ke sesi pertanyaan karena pertanyaan sudah ada 3 dari Bu Ani Widarti dan di kolom chat, rahasia atau trik-trik atau strategi apa yang bisa membangun brand suatu produk dapat melekat di mindset masyarakat luas. Untuk pertanyaannya ini ada 3, silakan dijawab satu-satu aja terlebih dahulu. Oke. Ada Ibu Ani ya. Ibu Ani, gimana kabarnya? Sehat? Ada, alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Andri yang hebat. Aduh, iya Ibu, senang sekali bisa. Senang mendengarnya, berbagi ilmu. Untuk Mas Andri masih ke-mute suaranya. Oke, aman? Oke, pertanyaannya di sini dari Bu Ani itu ada rahasia ataupun trik-trik strategi apa yang bisa membangun brand suatu produk dapat melekat di mindset masyarakat luas. Nah, itu mungkin butuh waktu, sekali lagi memang butuh waktu. Nah, ada juga yang memang tidak membutuhkan waktu, yaitu suatu produk yang viral. Nah, biasanya kayak mungkin kita ngomongin tentang suatu produk yang viral, kemudian banyak dibeli, oke. Nah, itu kan tapi juga untung-untungan, nggak semua produk bisa viral. Karena sekarang kalau kita lihat di sosial media, Instagram ataupun TikTok, mungkin kalau teman-teman di sini adalah skincare. Nih, contohnya mungkin sekarang adalah susu beruang. Karena COVID, bisa viral katanya bisa menyembuhkan COVID. Makanya orang banyak yang beli. Tapi ternyata susu beruang tidak menyembuhkan COVID. Nah, itu kan suatu hal yang viral. Nah, tapi kalau kita mau sustain artinya kita di sini bisa punya mindset masyarakat, maksudnya produk kita bisa tertanam di masyarakat itu harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Jadi kita memberikan kepercayaan yang pertama adalah dari produk kita, seperti halnya yang tadi saya jelaskan melalui 7P. Kayak produk. Nah, jadi itu kita harus tahu produk yang kita jual itu bermanfaat nggak buat masyarakat. Produk kita ini berkualitas tidak untuk masyarakat. Nah, dengan adanya tersebut, istilah trust ini kita bisa bangun dari lingkup kecil. Nah, dengan kita membuat produk yang bagus, membuat brand yang bagus, orang di sekitar kita akan percaya. Nah, maka dari itu ketika kita bisa membangun branding kita, branding yang tadi saya jelaskan dengan baik, nah, kita bisa melakukan promosi supaya bisa melekat di mindset masyarakat. Seperti itu. Mungkin di sini case-nya mungkin teh daun kelor. Teh daun kelor memang memiliki manfaat yang cukup banyak, memiliki manfaat yang cukup banyak untuk kesehatan, seperti antioksidan ataupun yang lain-lain. Nah, sekali lagi ketika memang memberikan manfaat yang cukup besar dan cukup bermanfaat bagi masyarakat, orang-orang akan trust. Tapi kalau kita memiliki branding, kayak misal tadi kita memahami aspek-aspek branding seperti pembeda, ternyata daun kelor ini nggak hanya daun kelor, tapi ditambahin daun melati, ditambahin rasa-rasa yang lain. Nah, akhirnya orang akan melihat diferensiasi atau pembeda produk ini dengan produk yang lain. Oh, ternyata teh daun kelor melati itu mereknya ini. Nah, akhirnya tahu. Jadi itu aspek-aspek yang harus dibangun, mungkin dari hal kecil dulu supaya bisa melekat di mindset masyarakat. Mungkin tidak harus masyarakat luas terlebih dahulu, tapi kita coba pahamkan dengan konsumen yang memang sudah trust dengan kita, ataupun konsumen yang memang menjadi langganan kita. Kita buat trust dulu. Baru kita pelan-pelan untuk melebarkan melalui dari promosi itu tadi. Begitu. Terjawab, Bu Anik, untuk pertanyaannya?
Iya, terima kasih Mas Andri. Mungkin ini yang mungkin bisa Bu Endang ini mungkin bisa menceritakan gitu. Mestinya ini apa dengan produk dari produk UKM dari RT 02 ini seperti teh kelor, seharusnya ini bisa booming mestinya ya. Mestinya Bener, bisa Bu. booming di masa pandemi ini. Tapi mungkin Bu Endang bisa menceritakan bagaimana perjalanan untuk mungkin kita kurang memanfaatkan dengan media digital seperti yang telah Mas Andri tadi jelaskan untuk bisa meningkatkan, untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa teh kelor ini bisa meningkatkan imun tubuh sehingga bisa menyelesaikan, merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan imun tubuh dalam bagi masyarakat yang terpapar COVID dan sebagainya. Mungkin Bu Endang monggo mungkin mau menambahkan bagaimana mungkin kita ini produk teh kelor kita itu bagaimana ke depannya biar bisa booming, bisa apa brand kita bisa dikenal oleh masyarakat begitu. Mungkin Bu Endang, halo, masih ada Bu Endang ya? Bu Endang bisa menambahkan mungkin trik-trik dari Mas Andri ini luar biasa ini. Patut kita untuk sebetulnya untuk pebisnis ini sangat-sangatlah bermanfaat sekali ini ilmu yang dari Mas Andri ini. Bu Endang, halo. Kan Bu Endang barangkali bisa menambahkan apa yang disampaikan sama Bu Ani. Untuk mengingatkan teman-teman juga dan Bapak Ibu sekalian, nanti di penghujung acara kita akan memberikan post test untuk Bapak Ibu sekalian tentang materi-materi yang telah diberikan oleh Kak Andri. Itu silakan Bu Endang, saya persilahkan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ini saya lagi ini ya suaranya apa ya? Tadi ya apa namanya nggak stabil gitu loh. Ya saya mau sedikit bercerita tentang teh kelor yang saya produksi dengan salah satu warga di RT 2 ini berawal dari adanya lomba di tempat kita tahun 2019 di mana dalam lomba itu ada satu ikon yang harus ditonjolkan dalam kampung ini. Kebetulan saya orang dari desa yang setiap ini saya mengkonsumsi kelor. Setelah saya browsing ternyata fungsi kelor itu banyak sekali. Nah, dibantu oleh ibu kita yang kebetulan beliau adalah seorang dosen yang juga konsen di bidang pengembangan pemberdayaan masyarakat juga. Kami dibantu untuk memproduksi teh kelor yang bisa diperjualbelikan dengan kemasan yang lebih mungkin lebih bisa diterima di masyarakat. Alhamdulillah saya bisa memproduksinya dengan bimbingan beliau dan alhamdulillah juga pemasarannya juga sudah luas sih sebenarnya. Kita melalui story WA, story IG seperti itu. Kebetulan ada di tempat kita ada nakes rumah sakit haji yang selalu pesan ke kita, pesan untuk beberapa kali. Jadi kita ya untuk di ini jadi marketingnya itu bukan hanya saya dan salah satu warga, tapi juga ada yang membantu untuk mempromosikan di tempat kerjanya beliau. Juga ibu kita juga, jadi dari UMM, dari rumah sakit haji, dan ada beberapa teman saya yang kebetulan juga di kesehatan, itu juga sering pesan. Ada yang sampai ke Jakarta, ke mana, Jawa Tengah, seperti itu. Cuman, ya itu tadi, karena kadang produksinya ini kan saya juga tergantung dengan bahan yang ada di sini. Kadang kalau di sini memang kan di Surabaya ya yang lahannya sangat sempit.
maksud saya tidak seperti ini. Ya bisa sih sebenarnya kelor itu ditanam di pot, cuman hasilnya tidak seperti kalau ditanam di tanah. Kadang saya sampai harus minta tolong kakak untuk mengirimkan dari daerah saya, seperti itu. Jadi sebenarnya marketingnya itu sudah berbau digital lah, meskipun sedikit-sedikit, meskipun saya tidak bisa bikin iklan yang seperti yang dijelaskan oleh Mas Adi tadi gitu loh, belum bisa karena ya mak ya agak gaptek dikit gitu, bukan gaptek dikit, gaptek banyak. Seperti itu. Jadi kita memang produksi kadang by order, kadang juga sampai kewalahan gitu. Cuman ininya yang digital, yang itu tadi yang seperti yang jelaskan tadi untuk pembuatan iklan apa itu yang saya masih harus belajar gitu. Harus iya Bu, nggak apa-apa Bu Endang, luar biasa sih kalau saya dengar ceritanya Bu Endang ini, berarti kan udah sangat berkembang ya daun kelor ini, teh daun kelor ini di RT02 gitu ya. Jadi Insya Allah sudah. Kalau mungkin kayak bener sih strategi yang memang dari dikenalin ke rumah sakit haji ya tadi ya, terus kemudian ke mana marketingnya. Nah itu mungkin kalau mungkin dari sisi teorinya itu benar-benar yang memang itu BTL itu yang langsung ke end customer, itu juga cukup bagus untuk memasarkan. Jadi kalau semakin banyak kayak marketing tersebut kan juga akan semakin banyak konsumen yang akan terpapar secara langsung. Jadi kalau semisal enaknya kita langsung ke end customer, maksudnya ke customer yang secara langsung, kayak misal langsung ditawarin, ada nih kenalan saya yang nawarin langsung ke rumah sakit ini, ada nih saudara saya yang kenalin langsung ke saudaranya ataupun kantornya. Itu juga salah satu strategi yang bagus. Karena kalau semisal adanya penawaran secara langsung itu bisa jadi orang minat untuk membeli itu bisa di atas 50%. Betul. Cuman memang tidak bisa dilakukan secara banyak. Mungkin kalau itu kan ketika menawarkan secara langsung mungkin sehari bisa 5 orang, 10 orang gitu kan. Nah, kalau mungkin ini teh daun kelornya itu mungkin bisa mungkin bisa dilakukan untuk sedikit inovasi mungkin. Jadi kayak misal packaging ya, tadi kan sudah diinformasikan kalau packagingnya alhamdulillah itu sudah dibuat supaya orang lebih bisa menerima dan bisa banyak untuk membeli kayak gitu ya. Kemarin saya coba ngobrol sama Mbak Resta, ini gimana Mbak Resta untuk produknya gitu kan. Nah, jadi kalau semisal produknya ini Mas udah ada di di sosial media dan WhatsApp, dan menurut saya itu juga bagus banget Bu kalau kita sudah bisa mempromosikan lewat WhatsApp ataupun di Instagram begitu. Nah, jadi mungkin kalau saran dari saya ataupun tambahan dari saya mungkin Bu ya, jadi kita lihat target market kita. Kalau misal saya mau tanya dulu, kalau tehnya itu ada yang mungkin bentuk ini nggak Bu, kayak teh celup yang tinggal celup? Ya, memang saya kemas dalam bentuk teh celup dan sama teh tubruk. Iya, jadi saya kemas saya ini prosesnya ini tehnya dikeringkan tanpa matahari, terus kita hancurkan, kita direduksi ininya volumenya, terus kita masukkan ke dalam kantong teh. Mbaknya kemarin sudah saya kasih tahu sih, saya masukkan ke dalam kantong teh. Masing-masing dalam satu kantong teh itu kurang lebih 2,5 gram, jadi per packagingnya itu ada 25 gram. Itu bagus per paknya itu ada 10 pack kantong. Jadi memang sengaja tidak banyak supaya harganya tidak terlalu mahal. Kalau terlalu mahal orang kan mau beli juga, waduh kok tidak larang banget gitu, kok mahal banget. Itu. Jadi memang kita per 10 kantong itu kita kemas dalam aluminium foil yang sudah ada stikernya, sudah disebutkan untuk manfaatnya teh kelor itu apa aja. Syukurlah. Bagus. Kebetulan hari ini saya kemarin itu barusan ini punya yang sudah ada yang kebetulan ada yang pesan sudah diambil ini kan kemarin. Masanya aja mungkin.
kemasannya, Bu Endang. Mungkin bisa Bisa. tunjukkan kemasan, mungkin Bisa saya ambil dulu. menurut Mas Andri itu bagaimana kalau seperti itu, gitu. Iya. Memang ini masih belajar ya Mas Andri. Iya, Bu. Kemarin juga kita Sama-sama harus belajar. nyari, ya mencari kantong tehnya itu, ternyata kita Benar. browsing-browsing akhirnya menemukan juga kantong teh itu yang sudah ready, jadi kita Ready. tinggal ngisi. Ngisi. Awalnya juga kami sempat kebingungan juga bagaimana Bu Endang itu nyari sampai beli kainnya, apakah harus jahit sendiri dan sebagainya. Ternyata kita browsing-browsing itu ternyata banyak dijual online yang ready gitu. Oh Jadi iya, Bu. termasuk suka duka kami dalam ini warga untuk apa ini, kemarin kan merupakan ikon dari RT kami, ini ikonnya dari kelor, itu termasuk olahan produk dari kelor. Begitu waktu Smart City di Surabaya, Smart City tahun iya, Bu. 2000-an itu kemarin di 2019. Iya. Ya Gitu. sih, Bu, benar. Jadi kalau misalkan memang kan sekarang itu kalau saya lihat di UKM ataupun dulu saya juga pernah sempat KKN juga kan, Bu, waktu saya kuliah. Saya kuliah di UNESA juga, Bu, di Surabaya. Oh, di UNESA. Iya. Pendidikan Jadi benar-benar yang memang iya, tapi saya ambil yang komunikasinya. Oh, komunikasi, ilmu komunikasi. Oh. Ya. Nah, itu ini untuk packing. untuk ini untuk packingnya ya? Packing luarnya. Ya. Packing luarnya, oke. Packing luarnya ini. Nah, ini packing dalamnya. Ya. Nah, ini di aluminium masuk foil. aluminium Dalam foil. aluminium foil ini ada 10 kantong. Di Wow. dalamnya Dalam aluminium foil ini. Iya. Siap. Kalau menurut saya, Bu, ya kalau untuk dari segi UKM yang mungkin dari ini udah cukup bagus, Bu, untuk bisa membuat kantong, kemudian wow. Nah, ini sih ekspektasi saya, di atas ekspektasi saya sih, Bu, untuk adanya kantong dan mungkin kemasan seperti itu. Karena gini, kalau kebanyakan UKM itu, mungkin kalau usaha-usaha kecil itu, mereka kan untuk teh itu pasti kan bubuk yang memang tidak dikasih kantong. Nah, kalau sekarang kan orang itu biasanya itu kan orang itu sekarang itu minta praktisnya kan. Biasanya kan gitu, minta praktisnya. Nggak mau yang ribet, yang penting praktis. Kan gitu. Nah, saya juga kemarin kan kepikiran, ada nggak kalau tehnya yang di kantong. Nah, karena apa? Kalau teh kantong ini kan orang kan tinggal ngasih air panas, dikasih dicelup, udah bisa tinggal minum gitu kan, Bu, ya. Nah, menurut saya inovasinya juga udah bagus banget. Karena memang ketika udah ada kantong kan orang tinggal celup, kasih teh panas, udah minum. Nggak ribet. Kalau misal masih belum kantongan, harus disendokin, itu kan harus kalau Jawanya dicum dulu ya, dicum sampai berapa jam, terus disaring. Nah, itu orangnya biasanya ribet. Kayak gitu. Nah, menurut saya ini juga udah luar biasa banget, Bu, untuk ininya. Mungkin untuk secara kemasan tadi, secara logonya, gambar-gambarnya tadi juga cukup menarik. Boleh dilihatkan lagi, Bu. Nah, ini sebenarnya sudah menurut saya sudah cukup menarik untuk dipasarkan secara visual. Jadi sudah namanya udah jelas, kemudian ada ini ya, itu khasiat ya, Bu, ya? Ya, khasiat kegunaan. Khasiat. Nah, khasiat itu juga menjadi salah satu poin plus untuk produk itu dibeli sama masyarakat. Jadi orang ngelihat gak hanya teh. Kadang kan banyak orang yang nggak tahu teh kelor itu buat apa sih? Oh, ternyata buat menurunkan risiko hipertensi. Oh, ternyata untuk anti kanker, misal begitu. Nah, orang pun yang tadinya nggak tahu, tapi karena udah bisa melihat kemasan dan manfaat dari teh ini, dari kemasan ini, akhirnya mau, wah, kayaknya ini bagus nih. Saya coba beli. Sama kayak ibu saya. Ibu saya juga di rumah ketika melihat hal kayak gitu yang ada kemasan, terus ada manfaatnya juga mau beli. Mereka akan tertarik. Gitu. Nah, mungkin ini Mas Andri, Bu Endang. Ini kita belum sempat punya ini ya, hak paten ya Bu Endang ya, kemarin. Sudah saya siapkan. Kemarin gimana? Sudah. Untuk tes kita sudah keluar. Sudah patennya sudah ya. Patennya kan saya masih belum ngurus untuk NISN apa itu
NIB-nya, nomor Indo ini produk. Sekarang itu harus ada NIB, harus ada halal. Ini saya masih di ini sama oleh orang kecamatan, dikoordinir dari kecamatan langsung yang membawa UMKM gitu. Iya. Memang berarti ini Mas Andri tadi produk tehnya, produknya Bu Endang ini diberi nama teh Morifera teh. Jadi Morifera teh itu singkatan dari Alufera. Itu nama teh kelor itu. Jadi mungkin namanya kan memang kita kalau teh kelor begitu kan banyak dijual, banyak dijual gitu. Kan tadi sudah dijelaskan sama Mas Andri bahwa kita harus tidak boleh sama. Memang nama itu tidak boleh sama, memiliki hak paten, jadi hak paten dilindungi oleh hukum tadi. Nah, ini kan kita sedang proses juga, kepinginnya kita juga punya hak paten diakui dan bisa booming lah nanti arahnya seperti itu, walaupun sekarang itu masih skala kecil begitu. Nah, tadi mungkin berlanjut ke pertanyaan saya yang kedua, Mas Andri. Tadi nama brand itu kan harus nilai positif, itu katakan tadi Mas Andri memberi contoh bahwa nama itu seperti kita memberi nama kepada anak, Bapak, itu suatu harapan, suatu doa. Tapi kenapa masyarakat kita itu kadang malah justru suka nama-nama yang negatif? Contoh ini, suatu contoh kalau dilihat sepintas memang itu negatif. Contoh di Surabaya terkenal dengan rawon gendruwo, terus setan, nama-nama setan, terus ada wedang jancuk. Lah seperti itu kan sepintas dilihat itu negatif, tapi kenapa itu justru membuat masyarakat itu kok penasaran, pengen tahu apa sih wedang jancuk. Saya sendiri dengar di YouTube ada wedang jancuk, kok joroknya dari Pasuruan ada wedang jancuk, apa sih? Oh ternyata jancuk singkatan dari jahe, kencur, dan jeruk. Nah seperti itu, mungkin ini suatu trik juga Mas Andri. Iya, benar Bu. Jadi kalau dilihat Bu ya, memang kalau untuk mereka yang bikin rawon setan, terus di Surabaya itu rawon kalkulator, ada rawon ambulan kalau nggak salah ya Bu ya. Terus ada wedang jancuk gitu kan ya. Nah, mungkin itu juga salah satu strategi Bu, salah satu strategi yang memang mereka pakai supaya mereka bisa memviralkan untuk produk yang memang sedang dijual seperti itu. Jadi kan orang kan akan penasaran. Apa sih ini, apa sih, oh ternyata ini, oh ini apa sih, oh ternyata ini. Memang dibuat orang itu penasaran dulu dan beli, tapi harus juga diimbangi dengan produk yang berkualitas. Kadang kualitas kadang suatu hal yang viral setelah viral terus tahu-tahu walah cuma begini. Nah itu kan nanti seperti jadi tren dan untuk mempertahankan tren itu benar-benar harus mutu, memang benar-benar kualitas. Tadi pertanyaan saya yang ketiga, suatu contoh pertanyaan saya yang ketiga, ketika saya kecil tadi kalau Mas Andri tadi menyebutkan kalau Indomie mie instan pastilah Indomie itu sekarang Mas Andri. Tapi ketika saya kecil bukan Indomie Mas Andri, lain lagi. Dulu kalau kita bicara mie instan pasti Supermie. Nah kenapa brand Supermie bisa tergeser seperti Indomie? Nah itu mungkin jawabannya tadi terjawab, memang ya benar-benar itu kualitas yang diutamakan di sini. Berarti kalau kita membuat suatu produk, nomor satu harus kualitas, karena apa? Begitu kualitas itu sudah dipercaya oleh masyarakat, maka brand itu akan tidak lekang waktu, begitu ya Mas Andri tadi. Tidak dimakan waktu, sampai kapanpun kalau bisa brand itu tetap kenang oleh masyarakat, dicari oleh masyarakat. Begitu ya Mas Andri ya. Nah, ini ilmu yang benar-benar luar biasa Mas Andri. Terima kasih banyak. Sore hari ini benar-benar kami ini punya wawasan baru sama trik-trik yang disampaikan Mas Andri. Mudah-mudahan ini membawa dampak masyarakat. Seharusnya tadi warga banyak yang bergabung, tapi karena jam-jam segini itu kadang
Ya, saya maklumi juga. Ngantuk Mungkin gitu ya. ngantuk, nggih, ngantuk. Ya, kalau memang Oke, bicara nggih, nah makanya mohon maaf karena nggak Mbak apa-apa. Resta kalau yang bergabung hanya beberapa ini sebetulnya saya menyayangkan sekali karena ini Nggak suatu apa-apa, ilmu Bu. yang sangat bermanfaat apalagi di masa pandemi seperti ini, nggih, muncul orang-orang berusaha usaha-usaha kecil-kecil Usaha, baru karena benar-benar. dampak COVID. Nah, ini harusnya ilmu ini yang dimiliki dulu Benar. beliau-beliaunya yang UKM-UKM baru ini. Mungkin Iya. begitu dari kesan dari saya pribadi ini saya sangat-sangat terima kasih. Saya ini juga termasuk sebetulnya korban dari suatu usaha yang gagal, Mas Andri. Ya, Bu. Mengapa? Karena saya ternyata tidak mampu mempertahankan suatu produk yang saya hasilkan. Kebetulan memang suami saya dulu wirausaha di bidang bakery, tapi karena suatu perjalanan waktu akhirnya kami tutup gitu. Kita sudah Iya, tidak iya, iya. produksi lagi lah ini. Aduh. Ya, ini. Iya, Bu. Semoga bisa Gitu. membaik lah ya, Bu ya, setelah Iya. ini. Baik. Ibu, tadi saya tertarik sama pertanyaan Ibu kan ya. Tadi kan mungkin benar kalau misal suatu nama negatif itu tadi harus diimbangi dengan produk yang bagus juga. Maksudnya memang kualitas produk. Jadi kebanyakan itu suatu hal yang instan tapi tidak diimbangi dengan produksi ataupun produk kita yang bagus. Memang benar kata Bu Ani, orang lihat penasaran doang, cuman sekali beli udah kapok. Biasanya gitu. Ya, memang kita juga harus bisa mempertahankan produk kita. Nah, nanti kalau semisal mungkin untuk teh dari RT02 itu tadi yang jadi icon, benar-benar memang kan kualitasnya bagus. Nah, mungkin di sini kita cuma bisa mengembangkan apa namanya dari promosi-promosinya saja sih sebenarnya, promosi-promosi dalam bentuk itu tadi yang sudah dilakukan seperti langsung ke end customer ataupun ke customer langsung ataupun mungkin melalui dari sosial media itu tadi, begitu. Jadi harus benar-benar diimbangi dengan produk yang bagus. Terus tadi juga Bu Ani menyebutkan kalau nggak salah gini, dulu itu Supermi, bener ya Supermi. Sekarang Iya, betul. Indomie yang bagus. Nah, kalau Ibu tahu sebenarnya Bu, Supermi sama Indomie ini satu perusahaan. Trik ya berarti Begitu. satu Itu trik. adalah trik. Karena Oke. begini, sebenarnya itu tergantung target market begitu Bu. Jadi gini, ada suatu perusahaan bikin nama mie mungkin 2 brand, 2 nama perusahaan. Indomie, mungkin Indomie sama Supermi. Nah, Supermi ini mungkin bisa dibilang harganya menjadi punya harga yang harganya cuma 1.500. Tapi Indomie ini mie yang mungkin kualitas dengan harganya 2.500, beda 1.000. Nah, sekali lagi, akhirnya mungkin Indofood perusahaan ini adalah Indofood. Nah, Indofood tadinya bikin produk Supermi, mau bikin produk Indomie supaya menyasar market yang memang kelasnya kelas atas. Nah, akhirnya bisnis mereka akan berkembang. Nah, mungkin sama untuk teh daun kelor ini. Mungkin untuk apa namanya brand yang pertama ini untuk market yang mungkin market A. Jadi bisa jadi kita kembangkan untuk market yang mungkin lebih besar dengan harga yang lebih tinggi. Itu biasanya strateginya seperti itu, Bu. Nah, jadi mungkin sekarang orang akan bergeser tadinya Supermi, tapi ternyata orang sekarang udah pada mampu beli Indomie, Supermi bergeser. Tapi Supermi masih tetap ada, tapi harganya lebih murah. Tapi harganya lebih murah kan, Bu. Sekarang ada Indofood, mereka tidak hanya Indomie. Nah, Indofood ini nggak hanya mengembangkan Indomie hanya dengan satu rasa mie goreng aja. Ada mie soto, mie yang lain, mie samyang, dan lain-lain. Itu juga jadi inovasi. Jadi mungkin kayak Bu Ani sendiri nanti ketika mau bikin usaha atau bisnis, bisa melakukan produk seperti itu. Kayak misal bikin brownies. Brownies-nya mungkin bikin brownies yang kayak misal harga 20.000. Nama brownies-nya mungkin bisa saja sama, tapi brownies 20.000 ini dengan kemasan seperti ini. Nah, mungkin Bu Ani bisa mungkin akan bikin brownies yang lebih premium. Nggak apa-apa harganya meningkat, semisal brownies-nya harganya 100.000.
Nah, tapi Bu Anik bisa pakai strategi packaging-nya dibagusin, bikin sosial Betul. media yang bagus, fotonya yang bagus. Nah, itu juga akan bisa mengembangkan bisnis dari Bu Ani itu tadi melalui Betul, gitu. promosi-promosinya. Gitu. Jadi membuat kompetitor tersendiri, ya. Jadi kita di dalam Benar. kompetitor tapi di dalam satu lingkup Satu sendiri lingkup. begitu. Itu begini Bu Iya, Ani. satu lingkup. Jadi bisa jadi ketika Indofood bikin super mie, ada kompetitor lain membuat mie yang sama dengan harga yang sama seperti Yang beda. super mie yang beda. Nah, bisa jadi begini, ketika Indofood bikin super mie, terus kemudian ada kompetitor dari Wings Foods, misal Sedap. Sedap bikin mie yang harganya sama, harganya di atasnya, misal super mie 1.500. Si kompetitor bikin mie yang lebih premium, harganya 3.500. Akhirnya keluar Indomie buat mungkin bisa menghancurkan pasarnya dari mie Sedap. Itu agak strategi bisnis lagi sih Bu sebenarnya. Cuman Iya, case kasarnya betul. seperti itu. Nah, memang suatu usaha ini perlu ilmu-ilmu seperti ini, trik-trik yang harus diterapkan dalam berusaha ini. Jadi tidak ada sekedar kita langsung buat langsung gini, tapi kita kadang marketnya harus diperhitungkan, promosinya harus mana itu semuanya. Banyak sekali memang ya faktor-faktor untuk mendukung suatu brand itu bisa benar-benar bisa diminati masyarakat luas gitu. Sebelumnya minta maaf Mbak Resta, ini banyak menyita waktu ya saya ya. Aduh, nggak apa-apa Bu Ani, kita diskusi. Senang banget bisa diskusi. Juga bertanya biar mungkin lebih jelas pertanyaan yang lain, mungkin ada pertanyaan lain, monggo. Kok saya yang mendominasi ini. Maaf. Silakan saya buka sesi 2. Silakan saya buka sesi 2 untuk pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan ajukan tangan terlebih dahulu. Nanti saya akan menyampaikan. Lalu link absensi sudah disediakan di room chat Zoom. Untuk teman-teman juga yang ingin melihat ulang webinar siang kali ini bisa dilihat di YouTube. Nantinya kita akan share linknya di grup WhatsApp. Lalu sesi kedua, silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan terlebih dahulu. Nanti saya persilahkan untuk bertanya. Apakah ada? Gimana teman-teman? Sambil teman-teman bertanya. Saya ada pertanyaan untuk Kak Andre nih. Boleh. Apakah suatu produk ini bisa dikatakan berhasil jika dipasarkan tidak hanya melalui offline tapi online juga? Untuk indikator keberhasilannya ini sendiri gimana sih Mas Andri? Bisa dijelaskan lagi enaknya itu gimana? Boleh diulang Pak? Agak putus tadi aku. Keputus. Oh iya. Apakah suatu produk ini bisa dikatakan berhasil jika kita akan pasarkan ini secara bukan hanya offline tapi online juga. Nah, untuk indikator keberhasilannya ini sendiri gimana sih Mas Andri? Oke, thank you Tak. Jadi benar-benar kalau kita sekarang lihat itu kan memang pemasaran bisa offline ataupun online ya. Jadi kita lihat kondisi. Kalau mungkin di kantorku mungkin pertama itu awalnya adalah kita kencengin di offline karena offline itu end customer. Orang pasti ketika kita memang tawarin produk secara langsung, orang akan langsung pengen membeli. Tapi offline dan online ini harus seimbang. Karena apa? Ketika memang kita punya punya pemasaran secara offline ya, offline misal kita melakukan pemasaran ATL ataupun promosi secara ATL, promosi secara ATL ya di sosial media ataupun promosi secara langsung secara masif di TV, orang akan terpapar dulu. Jadi kalau misal orang tahu brand kita itu istilahnya aware ini istilahnya peduli ya, maksudnya terpapar ya. Tingkatan terpapar itu ada banyak, mulai dari tahu sampai mereka itu bisa repeat order. Nah, mungkin gunanya sosial media ataupun iklan-iklan itu adalah supaya mereka tahu dulu, oh ada produk yang namanya teh kelor, oh ada produk yang namanya
Tropicana Slim, oh ada produk yang namanya Nutrisari. Nah, itu istilahnya senjata masif, senjata yang memang bikin semua orang tuh tahu dulu ada produk tersebut. Nah, gunanya offline yang langsung ke konsumen, mereka itu akan dikasih percayaan. Kayak misal, Bu, saya mau nawarin ini nih, Nutrisari rasa madu jeruk, misal gitu. Oh, ini yang ada di iklan-iklan kemarin ya? Orang akan meningkatkan trust-nya. Nah, akhirnya muncul namanya minat pembeli itu semakin tinggi. Nah, untuk pengukurannya seperti apa? Kembali lagi, pengukuran tujuan kita jualan, tujuan kita bisnis adalah kita mendapatkan income, kita dapatkan penghasilan. Jadi, suksesnya kita dalam pemasaran ini bisa dibilang dilihat dari berapa pendapatan kita, berapa pertumbuhan pendapatan kita. Kalau semisal memang dengan cara offline pendapatan kita itu bisa meningkat, kita bisa pakai cara offline. Tapi dengan kita coba dengan sosial media, dengan iklan-iklan, saya yakin mungkin bisa akan meningkatkan penjualan seperti yang saya katakan tadi, bisa menambahkan trust ke masyarakat. Nah, itu jadi saling berkesinambungan sih harusnya. Nah, tolak ukurnya itu tadi, kita bisnis karena kita pengen dapetin income, meningkatkan perekonomian, nah berarti yang dihitung adalah indikatornya berapa pertumbuhan penjualan kita. Gitu, Tak. Baik, kayaknya memang kalau offline sama online ini sama-sama menguntungkan tapi berbeda sisi gitu aja ya, menyesuaikan zaman, Yes. gitu ya? Oke, benar. Tinggal gimana, nyamannya gimana. Gitu. Emang lebih efektif sekali di zaman era sekarang digital dan juga lagi era pandemi COVID ini, emang kayaknya lebih pasti digital ya, Mas Yese? Benar, sekarang itu di digital. Jadi kalau kita lihat ya, Tak ya, di zaman sekarang itu benar-benar kan go digital. Semua orang, kalau kan saya kan sekarang di Jakarta kan, Tak ya, di Jakarta. Jadi kan benar-benar itu aktivitas di Jakarta itu benar-benar mall tutup, ini tutup. Mungkin sama di Surabaya ataupun di daerah teman-teman masing-masing begitu kan. Nah, otomatis orang akan beralih ke marketplace. Marketplace itu kayak Tokopedia, Shopee. Saya yakin semuanya di sini pasti akan pada beli, banyak yang beli produk-produk itu di marketplace. Nah, jadi mungkin untuk yang sekarang lagi punya produk ataupun jualan, termasuk retailer ataupun yang lainnya, bisa dipasarkan melalui marketplace. Jadi dipasarkan melalui Shopee ataupun dipasarkan melalui Tokopedia ataupun Blibli dan lain-lain itu banyak banget. Nah, itu menjadi lahan toko online kita. Jadi di rumah kita cuma ngepack, kemudian dikirim ke kurir, udah. Kayak teman saya, dia tuh bisnis teh diet kalau nggak salah. Di teman saya dulu. Dia dulu promosinya di kantor, nih, aku kasih, nih, ada produk teh. Tapi sekarang dia bikin di Shopee, bikin di Tokopedia, dan omsetnya juga udah jutaan sekarang. Gitu sih. Untuk melengkapi dari pertanyaannya Mas Andri juga, nih ada contoh kasus barangkali. Saya mungkin akan memposisikan sebagai customer ya. Oke, dia ini ada di jualannya ada di Instagram, tapi saya akan lebih memilih Shopee karena di Shopee bisa gratis ongkir. Untuk menanggulangi itu sendiri nih, UMKM-nya sendiri, barangkali apakah memang harus menyesuaikan keinginan masyarakat atau memang dia strict dengan apa yang dia inginkan? Maksudnya dari apa yang dia inginkan adalah dia akan tetap di Instagram terus karena dia pinginnya di situ. Barangkali kalau memang ada kasus seperti itu gimana menanggapinya? Oke, jadi kalau misal di marketplace ataupun di toko-toko online gitu kayak Tokopedia dan lain-lain itu kan mereka kan mengandalkan promosi begitu kan ya. Tapi sekali lagi promosi itu mereka tuh butuh biaya. Kayak tutup lubang gali lubang gitu kan. Nah, tapi sekali lagi dengan adanya promosi kan orang akan beli. Misal kita jualan dimanapun ya, entah marketplace ataupun sosial media, kita ngasih promosi supaya orang tertarik untuk membeli. Kayak sekarang, mungkin teman-teman dulu Gojek, GoFood, GrabFood itu promonya banyak banget. Kita membuat orang itu terbiasa dulu sama apa yang memang kita lakukan. Oke, akhirnya saya mau nggak mau, kayak misal aku mau beli makan di Gojek, di GoFood, karena banyak promo. Akhirnya kebiasaan tiap hari beli itu.
Tapi akhirnya ketika dia sudah mengenal, dan sudah percaya, trust-nya sudah percaya, tanpa ada promo pun dia masih mau membeli. Nah, itu strategi. Kita bikin percaya dulu. Sama, di beberapa brand, itu biasanya mereka akan ketika launching produk. Kayak misal saya di sini akan mau launching makanan brownies. Brownies-nya buy one get one. Brownies kering di Tokopedia. Misal kayak gitu. Buy one get one, beli satu gratis satu. Saya kasih promo. Saya punya budget misal 1 juta untuk promo buy one get one. 1 jutanya ini untuk gratisan itu tadi, gratis satu itu tadi. Nah, itu bisa saya lakukan. Supaya apa? Orang bisa beli dulu. Akhirnya udah kebiasa dan suka sama produk saya, mereka repeat order, walaupun tanpa ada promo, mereka masih mau beli. Ketiganya adalah sarana promosi juga. Untuk itu. Sebenarnya platform apapun itu sama, tinggal bagaimana kita tahu. Sekarang market ngarahnya kemana? Oh, sekarang market, misal, market sekarang lebih ke TikTok. Oke, saya jalan ke TikTok. Oh, sekarang market ngarahnya ke Instagram. Oke, saya jalannya ke Instagram. Itu sih, Tak. Oke, Mas Andi. Barangkali kita bisa mendokumentasikan ini terlebih dahulu, dokumentasi boleh. Q&A. Untuk teman-teman silakan diperkenankan untuk on cam terlebih dahulu karena akan kita dokumentasikan Q&A kali ini. Untuk teman-teman dari panitia silakan untuk didokumentasikan. Untuk pertanyaannya kita hold dulu ya, habis dari kita dokumentasi ini ya, Kak Andrea. Silakan. Teman-teman silakan dokumentasi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas kok, Pak. Oh ya. Iya. Silakan. Oke, 1, 2, 3. Apakah udah selesai? Oke, kayaknya udah selesai. Diulang 1 kali lagi. Oh, 1 kali lagi. Iya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi sesi selanjutnya, pertanyaan dari ini tadi yang tidak salah lihat sudah ada yang raise hand 2 orang, yaitu Lailisa Afifah. Silahkan, saya persilakan untuk bertanya. Oh, jadi gini, apa suara saya terdengar ya? Dengar. Jelaskan. Oh, kecil sekali. Lail, ya. Apakah lebih jelas? Udah lebih jelas. Oke, jadi aku tuh punya saudara, dia itu punya usaha seperti tas rajutan gitu. Nah, kalau misalnya aku lihat dari tas rajutannya, itu tuh kayak target pasarnya itu lebih ke orang tua. Nah, kan tadi Kak Andri udah bilang kalau misalnya disesuaikan sama media sosial yang dipakai sama orang-orang tua, contohnya Facebook. Nah, tapi kalau saya lihat itu tuh masih sangat sedikit gitu peminatnya. Menurut Kak Andri, gimana ya untuk meningkatkan penjualannya mungkin seperti itu. Oke. Thank you, Laili ya. Ya, makasih Laili. Silakan Kak Andri langsung dijawab aja ya. Jadi sebenarnya itu kan memang target marketnya tadi kan orang tua, terus kemudian minatnya tapi masih sedikit gitu ya. Nah, mungkin kembali lagi source dari Facebook itu tadi mungkin kan memang Facebook sekarang kan banyak digunakan sama orang tua gitu kan ya. Nah, bisa jadi mungkin bisa kita dalam memasarkannya itu seperti apa dulu. Jadi kan kebanyakan mereka juga harus dilihat. Ketika memasarkan produk di Facebook, gak hanya kita pasarkan aja gitu, enggak. Tapi kita juga harus lihat produksi dari pemasaran itu tadi seperti apa. Contoh, kayak tadi itu tuh biasanya
dalam hal segi visual. Jadi kita tuh juga harus melihat dari segi visual dulu. Kayak misalkan tas rajut itu kan mungkin menurut saya juga unik kan ya, unik gitu kan ya. Dan itu mungkin bisa jadi kita memasarkan dalam hal foto. Jadi kalau fashion itu, orang itu mungkin bisa memasarkan dengan cara foto dengan kelihatan orangnya memakai baju yang sesuai dengan tas rajut ataupun tema yang itu, kemudian dilakukan foto session bareng produk yang akan dijual. Karena menurut saya hal fashion itu juga bisa harus diterapkan dengan apa namanya foto yang bagus juga ketika dalam promosi itu tadi. Karena kalau dilihatin produk aja orang biasanya cuman tertarik, "Oh ini bagus dong, oh ya udah," gitu. Nggak yang, "Oh ini bagus dan cocok untuk saya." Sama seperti baju. Karena beda kan kalau misalnya kita foto produk all shop, online shop baju ataupun kaos-kaos ataupun jaket-jaket yang jual ini fotonya cuma dipaparin aja digantung gitu kan ya. Tapi kalau misalnya sama model yang bagus, ataupun, orang yang bagus dan, kualitas foto yang bagus, itu bisa meningkatkan minat orang untuk membeli. Nah, saranku juga kan menurutku juga tas-tas rajut ini juga kan nggak, harusnya sih nggak diminatin sama orang tua aja. Tapi kalau semisal memang, sosial media kita kan, kalau pengen memperluas market, sosial media itu benar-benar sorry, tas rajut itu bisa benar-benar disesuaikan dengan target market anak-anak muda. Banyak loh sekarang, anak-anak muda yang pakai tas rajut gitu kan ya. Bahkan aku kalau lihat di mall-mall juga kan banyak juga yang mereka jual tas rajut di mall-mall, kayak gitu. Itu juga salah satu ini sih, value yang memang untuk bisa dikembangkan supaya target market juga bisa makin luas, kayak gitu. Itu sih, Laili. Terjawab? Terjawab. Makasih, Kak. Ya, thank you Laili. Baik, pertanyaan selanjutnya ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari sesi webinar siang hari ini. Tadi ada yang sudah raise hand, yaitu Reina Nevada. Silakan, Kak Reina. Persilakan. Terima kasih banyak, Resta. Sebelumnya, selamat siang, Kak Andri. Halo, selamat siang Reina. Ya, sebelumnya mau mengapresiasi sih luar biasa sekali ya tadi pemaparan materinya. Oke, terima kasih. Ya, jadi gini Kak Andri, sebelum saya bertanya, saya mau menjelaskan terlebih dahulu sedikit. Bahwasanya kebetulan saya punya online shop kecil-kecilan, ini jual outfit, tapi fokusnya lebih ke hijab. Nah, seperti yang Kak Andri paparkan tadi kan, bahwasanya emang kalau kita lihat sekarang, orang jualan itu udah banyak banget. Aku lihat orang jualan hijab, itu jualan outfit, itu juga udah banyak banget. Terus kata Kak Andri, variasi itu adalah salah satu hal yang penting dalam orang berjualan gitu kan Kak ya. Terus aku coba untuk jualan hijabnya itu yang bervariasi mulai dari pashmina, terus mulai dari hijab square sampai hijab instan itu ada. Tapi aku lihat toko-toko sebelah kok sama ya, ternyata variasi doang itu kayaknya nggak cukup deh gitu kan Kak. Terus kemudian aku coba untuk mungkin pakai teknik promosi kali ya. Nah, mungkin untuk promosi ini bagi Kak Andri gimana sih caranya kita tuh promosi barang tapi nggak kelihatan kalau kakean promosi kayak aneh murahan online shop iki kayak gitu. Biar kita tuh terlihat elegan tapi tetap bisa promosi gitu. Terima kasih Kak Andri. Thank you, Reina. Pertanyaan juga sangat menarik dan ini juga yang sering aku kerjakan di kantor. Jadi gini, kebanyakan orang sekarang ketika melihat iklan di sosial media itu pasti akan skip, pasti promo. Nah, itu aku dan tim di kantor itu benar-benar bikin video-video yang memang ketika ke influencer ataupun ke iklan influencer itu kita pasti nge-brief mereka jangan sampai dibuat kelihatan promosi ya Kak ya. Jadi produknya dibuat di terakhir. Kayak gitu kan ya. Jadi benar-benar yang memang ini apa namanya? Jadi benar-benar mereka yang memang ini kok kepencet. Jadi mereka itu harus benar-benar yang ini, yang oke. Jadi benar-benar mereka itu kita brief benar-benar harus ini ya, kelihatan yang soft selling banget. Soft selling banget. Jadi kalau dilihat itu dalam videonya adalah mereka itu akan ketika bikin iklan itu mereka akan menggambarkan aktivitasnya terlebih dahulu. Produknya itu pasti di akhir. Kayak aku nih, kebetulan aku lagi pegang project mungkin Lokalate itu salah satu produk dari Nutrifood. Lokalate ini kopi lokal gitu kan ya, rasa-rasa alpukat dan mungkin sejenisnya begitu. Nah, akhirnya kita ngangkat apa? Oh,
sekarang ternyata tren banget kita harus ngelancarin UMKM kita. Makanya ada hashtag di TikTok itu namanya belanja lokal. Nah, belanja lokal. Akhirnya kita nge-brief ke KOL kita yang mau kita iklankan. Jadi kita kan juga iklankan di ini apa namanya TikTok-nya Lokalati. Jadi itu benar-benar kita yang bikin kalau bisa se-soft mungkin ya, biar nggak kelihatan iklan. Jadi di awal kita nggak ngeliatin, aku haus banget nih, yaudah aku minum lokal latte, aku minum kopi, aku minum nutrisari, gitu kan ya. Jadi nggak, tapi gambarin aktivitas dulu, aduh panas banget nih, gitu kan, panas banget nih, kipas-kipas, aduh masih panas nih, terus ke AC, aduh masih panas banget nih, aduh numpang ke Indomaret, aduh masih panas banget nih. Terus akhirnya dia langsung masuk, untung ada aduh aku nemu banget nih, ternyata aku di Alfamaret tiba-tiba aku nemu yang namanya Nutrisari, katanya enak banget. Nah, akhirnya kan soft banget jualannya kayak gitu. Jadi itu strategi yang memang ini yang Nutrisari ya, contoh Nutrisari ya. Nah, jadi benar-benar strategi yang kita buat soft mungkin, nggak memaksa dalam konten video itu tadi. Terus kalau semisal nih, ada lagi yang, apa namanya, Lokalate, yang ini yang Lokalate. Nanti bisa dicek di TikTok-nya Lokalate kalau mau video-video yang smooth banget, yang video yang benar-benar nggak kelihatan iklan, tapi itu benar-benar iklan. Kayak ada di TikTok itu kita nyewa KOL yang namanya Aul. Namanya Aul tutorial hidup gitu kan ya kalau main TikTok. Jadi itu benar-benar yang memang dia tuh kita brief jangan kelihatan iklan ya. Oke. Dia pertama waktu ini ceritanya gini, dia tuh ceritanya udah nongkrong sama orang-orang bule. Nah, kita benar-benar videonya dikonsepin, konsepnya harus memang sesuai dengan personifikasi dari influencer ini. Nah, jadi benar-benar yang dia itu sesuai personifikasi yang dia cuman monolog sambil bercandaan, dia ngobrolin kalau lagi nongkrong sama orang luar, tapi dia tuh susah ngebacanya, apa namanya, ngebaca menu-menu luar ini, ada macchiato, bla 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 ini, terus kemudian americano, terus dia bilang, aduh susah banget nih bacanya. Untung aku bawa kopi nih kopi dari rumah nih, kopi lokal. Disambungin ke situ. Viewersnya berapa coba? Kita tanpa iklanin, viewersnya bisa sampai 1 juta viewers. Itu strategi kita. Jadi kalau bikin iklan itu, ya memang ada yang memang kita set. Iklan yang memang algoritmanya memang bisa ngeset ketika orang lihat YouTube, pasti akan lihat iklan ini sampai habis. Semisal itu, ya udah kita bisa liatin hard selling, promo buy one get one. Karena orang tidak bisa skip iklan itu, semisal gitu. Tapi kalau pengen iklan yang memang algoritmanya bikin orang tersebut mau nonton sampai akhir tanpa dipaksa, kita bikin iklan yang memang sesoft mungkin, yang nggak kelihatan promo. Itu sih caranya. Nanti boleh Reina cek di TikTok-nya Lokalate, @lokalate, kalau mau lihat contoh-contoh yang memang nggak kelihatan iklan. Boleh, boleh. Iya, terima kasih Kak Andri. Terima kasih kembali Reina. Terima kasih. Jadi emang ya Kak Andri, setahu saya memang ada yang namanya hard selling dan juga soft selling. Tapi menurut Kak Andri ini, yang paling yang mana sih yang paling efektif untuk menjual produk yang paling dapat meningkatkan penjualan itu yang mana? Hard selling atau soft selling? Itu harus kombin sih menurutku. Jadi gini, kalau misal hard selling itu tadi kita tentukan, kalau iklannya memang tidak bisa di-skip sama orang, tidak bisa di-skip sama orang. Jadi ya udah kita pakai iklan yang ini aja, yang memang langsung hard selling gitu. Tapi kalau iklannya kayak di TikTok orang supaya FYP dan bisa lihat sampai akhir, kita pakai soft selling. Itu sih caranya. Jadi kombinasi sih. Jadi memang harus imbang gitu ya Kak Andri? Benar, harus imbang. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan terakhir dari sesi webinar kali ini. Kita masuk di penghujung acara. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia dan juga teman-teman, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Kak Andri yang pada hari ini sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, yang banyak sekali ilmu yang kita bisa ambil. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah bergabung, menyimak dan juga ikut diskusi pada hari ini. Nah, oke, tidak lupa juga terdapat post test yang ditujukan oleh
penjualan produk. Dan juga membentuk brand itu juga penting karena akan membuat customer lebih ingat apa sih produk itu, karena ketika kita melihat logonya Nike sendiri, lihat contrengan gitu aja kita udah identik dengan oh iya ini produk Nike kayak gitu ya kan ya. Dan juga packaging ini memang sangat mempengaruhi suatu produk, terutama teh daun kelor tadi yang mendapat masukan juga bisa memvariasikan teh daun kelor berbau melati ataupun bagaimana gitu. Dan juga dari masukannya tadi yang diberikan oleh Kak Andri kepada pertanyaan yang diberikan oleh audiens tadi, semoga menjawab semua. Oke, untuk menutup acara ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum meninggalkan Zoom, karena tadi sudah dapat didokumentasikan tadi di awal, silakan teman-teman bisa berkenan, Bapak dan Ibu dan peserta yang lain audiens diperkenankan untuk lip Zoom. Dan terima kasih, saya Resta Ayu selaku moderator undur diri. Terima kasih atas partisipasinya di webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.